bakalan belajar dari study case. Nah, ini adalah study case gua waktu investasi di saham IPCC, teman-teman ya. Investasi di saham IPCC. Jadi, di sini gue bakalan kasih tahu kalian gimana sih strategi gua bisa dapat bagger di IPCC. Apa yang waktu itu gue lihat dari IPCC sehingga gue mau beli. Jadi waktu itu gue beli di harga 694 ya. Ini adalah cash value investing ya. Gue beli di harga 694. Harganya waktu itu di kisaran segini ya. Gue beli tuh mulai dari 720 ya kan. Gue belinya awalnya di 720 teman-teman ya. Terus sahamnya turun. Nah gue kan nyangkut tuh ya. Tapi dia turun itu ke sekitaran 680 sampai 685 kalau nggak salah. Terus ya gue beli aja gitu ya. Nah tapi kenapa sih ketika waktu itu gue lagi loss, gue mau beli gitu ya. Gue beli di 720 terus gue ada kerugian karena dia turun ke 680. Tapi kenapa sih meskipun gue loss, gue memutuskan untuk nambah? Nah di sini gue bakalan jelasin teman-teman ya. Jadi waktu itu apa yang gue lihat itu seperti ini ya. Ini di tahun 2024 di akhir tahun. Jadi data yang gue punya itu data Q3 ya, Q1, Q2, Q3 2024 gitu ya. Nah gue coba hitung kan EPS-nya, TTM-nya berapa. Nah, TTM-nya itu kalau gue hitung waktu itu ya, dari Q4 2023, Q1 2024, Q2 2024, sama Q3 2024. Gue lihat berapa EPS-nya kalau gue tarik mundur TTM, trailing 12 month, 12 bulan terakhir. Ya, itu kalau gue hitung, itu di 108,3. Artinya teman-teman, kalau gue beli di 720, di sekitaran segini, itu gue dapat sekitaran PE-nya itu sekitaran 6,5 sampai 7 kali. Gue dapat di PE 6,5 sampai 7 kali. Ini yang gue lihat ya. Jadi ini kenapa gue itemin ya, karena gue pengen kalian itu melihat apa yang gue lihat waktu 2024 gue beli saham IPCC. Jadi yang diitemin ini katakanlah waktu itu datanya belum ada ya. Datanya belum ada ini. Gitu ya, dividennya belum ada ya, untuk full year-nya belum ada gitu. Jadi gue ngeliatnya tuh kayak gini ya. Gue beli di harga 680 sampai 720, average gue dapatnya di 694 pada akhirnya gitu ya. EPS-nya segini. Jadi gue dapat itu di sekitaran berapa nih, 6,8 kali PE ya, sampai 7 kali PE, which is murah sebenarnya. Nah tapi nggak cuman asal murah aja, nggak cuman sekedar murah teman-teman ya. PE-nya itu oke, gue dapat di harga murah, ya. Tapi bukan cuma itu aja yang gue lihat. Nah, yang gue lihat itu adalah ini. Yang pertama, oke? Gue ngelihat, ini gila banget. Kas perusahaannya itu sebesar 769M. 769M. Asetnya itu 1,8T. Jadi dari semua aset yang dia punya, 40% itu bentuknya adalah cash. 40% dari total aset. Jadi gue ngeliat, oh balance sheet-nya bagus nih. Dia ada likuiditas, kasnya gede. Jadi kalau kedepannya dia mau ekspansi bisnis, dia mau bagi dividen, dia mau ngelakuin aksi korporasi lain kayak buyback. Nah, bisnis yang kayak gini itu enak untuk ngelakuin aksi korporasi karena cashnya gede, cadangan cashnya tuh gede. Ya, dan kalau teman-teman perhatiin yang tadi, lihat nih, dividennya tuh 11%. Jadi gue ngeliat juga, oh ini murah, ini dividennya gede nih, 11% nih. Dividennya 11%, lumayan juga nih. Gitu kan? Nah, gue ngeliat ini, terus gue juga ngeliat dividennya 11%, oh menarik nih. Kasnya gede gitu kan, apalagi ini. Ya, kasnya itu lebih besar daripada liabilities teman-teman. Jadi bisa dibilang ya dia hampir nggak punya utang juga gitu. Jadi kasnya udah gede, liabilitasnya kecil, dia hampir nggak ada utang. Artinya apa? Ini emiten yang bisa leluasa banget untuk bagi dividen dan mengembangkan bisnis. Nah ini yang gue lihat waktu itu dari IPCC. Ya lihat nih, di Q3 2024 ya datanya ya. Ini data Q3 2024 ya. Jadi ini gue bacanya itu waktu Desember, sekitaran Desember 2024. Gue ngeliatnya ini ya. Artinya perusahaan kayak gini, ini dia bisa memberikan potensi keuntungan yang besar untuk investornya karena ya kasnya gede dan utangnya kecil. Jadi kalau dia mau ngelakuin buyback, mau bagi dividen, which is buyback sama bagi dividen itu kan bisa memberikan keuntungan buat investor. Nah, gue ngeliatnya dengan kayak begini,
potensi keuntungan pemegang saham ini gede. Gitu ya, potensi keuntungan pemegang sahamnya itu gede. Dan ditambah juga ini teman-teman, konsisten cash flow generation. Jadi dia bukan cuma kas-nya gede, tapi cash flow-nya juga konsisten positif. Operating cash flow-nya konsisten positif dari tahun ke tahun, terbukti. Even pas COVID pun, free cash flow-nya juga sama, konsisten positif. Ya. Dan juga di kuartal 3 2024 sampai kuartal 3 2024, ya, kalau gue pakai data TTM, free cash flow-nya pun masih positif. Operating cash flow-nya pun masih positif gitu loh. Jadi ini adalah perusahaan yang tadi pertama dia bisa punya cash yang gede, yang kedua dia bisa generate cash flow. Jadi cashnya gede, cash flow-nya positif. Ini bagus banget, gue ngeliatnya begitu, ya kan? Nah, yang lebih bagus lagi adalah gini teman-teman, gue ngeliat data ini, free cash flow per share. Artinya free cash flow per sahamnya itu 170 per lembar saham. Nah, gue hitung dong, harga beli gue kan di 694. Artinya apa? Gue dapet namanya itu price to free cash flow itu cuma 4 kali teman-teman. Ini murah banget, bener-bener ini murah banget teman-teman ya. Free cash flow per share 170, harga beli gue 694 per saham. Gue dapet price to free cash flow itu 4,08 kali. Cuma 4 kali price to free cash flow. Ya. Dan gue hitung free cash flow yield ya. Jadi free cash flow yield ini adalah berapa sih harga sahamnya yang gue beli gitu ya, berapa harga average-nya dibagi dengan berapa free cash flow per share-nya. Ya. Jadi 170 dibagi 694. Jadi free cash flow per share dibagi dengan, kebalik tadi ya, free cash flow per share dibagi dengan harga belinya. Ya, free cash flow yield-nya 24%. Ibaratnya tuh gini, kalau gue invest di saham IPCC, ibaratnya tuh gue setiap tahun itu dapat 24% return dari free cash flow. Artinya gue balik modal itu cuma 4-5 tahun doang dari free cash flow. Ini gue ngeliatnya ini masif banget sih. Gue ngeliatnya masif banget potensinya. Jadi itu yang gue lihat teman-teman. Dia bagi dividen, cashnya gede, utang minim, cash flow positif. Wah ini cakep nih, dividen 11%. Dividennya udah 11% teman-teman. Artinya kalau misalnya gue pengen ya return investasi di saham itu katakanlah cuman 12-13% per tahun, which is itu return yang udah cukup bagus ya untuk saham ya. 12-13% per tahun, maka IPCC ini bisa dibilang dengan gue udah dapat 11%, gue nggak butuh capital gain gitu loh. Jadi ekspektasi gue terhadap capital gainnya tuh kecil. Jadi gue nggak berharap beggar teman-teman. Gue nggak berharap beggar. Dan ternyata emitennya waktu itu mau ngelakuin aksi korporasi berupa buyback. Gitu ya, emitennya mau ngelakuin aksi korporasi berupa buyback. Jadi, wah ini juga makin gede, makin bagus lagi nih. Potensi keuntungan gue makin gede lagi nih. Ya, 116M untuk buyback. Ya, jadi itu yang gue lihat teman-teman. Gue ngelihat bisnisnya super bagus. Dia juga ada pertumbuhan. Dia cashnya gede, cash flow-nya juga positif. Dan dia ngelakuin aksi korporasi. Dan gue tidak berharap dapat beggar teman-teman. Dan gue dapat beggar, puji Tuhannya. Gitu ya, gue beli di 694, gue jual di 1415. Jadi gue dapat beggar dengan tidak berharap dapat beggar. Gue dapat beggar dengan tidak berharap, tidak berusaha, tidak peduli bahkan sama beggar. Tapi gue dapat karena fokusnya adalah ke bisnisnya dan potensi dari bisnisnya. Gitu ya. Jadi kalau menurut gue, cara terbaik untuk dapat beggar adalah dengan tidak berusaha, tidak berharap, dan tidak peduli dapat beggar. Tapi fokus ke potensi bisnisnya. Kalian lihat potensi bisnis dari perusahaan yang kalian pegang, dari saham yang kalian pegang. Gitu ya. Itu pelajarannya teman-teman. Study case gue investasi di saham IPCC tahun 2024.